Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Di hari yang penuh berkah ini kita kembali berkumpul dalam rangka thalabul ilmi untuk bisa menjadi pedoman hidup kita, untuk bisa menjadi tuntunan dan bimbingan yang bisa kita ikuti agar kita dalam menjalani proses kehidupan ini bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk dan jalan-jalan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, Al-Fakir atas nama pribadi mengucapkan selamat menjalankan ibadah saum, ibadah puasa Ramadan di tahun 1443 Hijrah ini. Kita sudah memasuki tanggal berapa sekarang? Tanggal 8 Ramadan 1443 Hijriah. Insyaallah kita berharap semua puasa yang sudah kita laksanakan selama 7 hari ke belakang ini, insyaallah kita berharap bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi wasilah sebagai amal soleh, menjadi kehidupan kita dan kebahagiaan kita di akhirat. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, baik, pada konten kali ini Al-Fakir ingin membahas tema yang terkait 2 syafaat yang akan diterima oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Itu digambarkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi Al-Qur'anu As-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi, kata Rasul. Jadi puasa dan membaca Al-Quran itu adalah 2 syafaat yang akan menolong kita di yaumil mahsyar, di hari akhirat nanti. Hadis itu memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang saum di bulan suci Ramadan. Ternyata puasa itu bisa menghasilkan syafaat bagi kita orang fakir, orang yang bodoh, orang yang banyak dosa, orang yang banyak lalai seperti al-fakir. Tentu di yaumil akhir nanti berharap syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa syafaatnya kita nggak bisa, sulit sekali untuk lolos masuk ke dalam surganya Allah. Maka menjadi keharusan bagi kita setiap kali kita melakukan aktivitas, baik itu taklim, baik itu zikir, baik itu ibadah-ibadah yang lain, kita berdoa dan berharap mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, syafaatul uzma atau syafaat yang Allah hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bonus untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai Rasulullah itu dikasih beberapa doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Ada satu yang disimpan oleh Rasulullah nanti di yaumil akhir. Satu doa itu untuk umatnya yang mungkin tergelincir ke dalam neraka, kemudian mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, begitu indahnya, begitu mulianya amalan-amalan saum di bulan suci Ramadan, juga puasa-puasa sunnah yang memang kita bisa lakukan di luar bulan suci Ramadan. Luar biasa ya. Sampai-sampai dalam hadis lain, dalam hadis qudsi dikatakan bahwa puasa itu wa anna ajzi bi, kata Allah. Jadi puasa itu untukku, ya. Puasa itu Allah yang membalasnya, ya.
Kalau ibadah-ibadah yang lain semuanya udah dikabarin sama Allah semuanya. Pahala-pahalanya, keutamaan-utamaannya dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Sedangkan saum itu rahasia Allah, ya. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, ya. Kita juga sudah pahami bersama bahwa saum Ramadan bertujuan la'allakum tattaqun, dalam rangka menempa diri kita agar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Takwa di sini dalam pengertian menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Karena perintah-perintah Allah itu bukan cuma satu, ada beberapa perintah yang harus dilakukan, yang harus diamalkan oleh umat Islam, maka seluruhnya nggak boleh ada yang ketinggalan. Ya, kewajiban kita untuk menjalankan aktivitas pribadi maupun aktivitas jama'i itu harus dijalankan. Jadi ajaran Islam itu bukan ajaran pribadi, kepribadian, bukan ajaran yang sifatnya untuk diri sendiri. Tapi ajaran Islam itu memiliki dua aspek, yaitu aspek pribadi dan aspek kemasyarakatan. Makanya ada kewajiban pribadi disebut fardiyah, ada kewajiban jama'i secara berjamaah, atau dengan kata lain kewajiban secara individu maupun kewajiban kolektif. Kewajiban individu ya seperti rukun Islam, ya sholat, puasa, zakat, haji, itu kewajiban individu. Sementara kewajiban kolektif banyak, seperti berdakwah, membantu, mendukung para mubaligo, pejuang-pejuang Islam yang ingin mensiarkan ajaran Islam, yang ingin supaya aturan-aturan Islam itu bisa berlaku di tengah-tengah masyarakat, kemudian membantu para mubalik, para mujahid fi sabilillah dalam mendakwahkan ajaran Islam kepada elit-elit politik, pada penguasa-penguasa negeri-negeri kaum muslimin. Hanya saja ketika terjadi penolakan, tidak perlu bagi kita, tidak mestinya harus kita kemudian menyikapi secara sensitif, baper, sehingga menimbulkan ketegangan. Sampaikan, ya, afdolul jihad kalimatul haq inda sultaniza. Sampaikanlah bahwa seutama-utama jihad adalah menyampaikan kalimat yang benar, ungkapan yang benar di tengah penguasa yang zalim. Jadi sezalim apapun kita tetap harus sabar terhadap penguasa-penguasa yang zalim. Kewajiban kita hanya menyampaikan, bukan memaksa pemimpin, kepala negara untuk mengikuti kita. Karena ketika kita sudah sampaikan, gugur kewajiban kita, itu menjadi tanggung jawab pimpinan masyarakat di negeri-negeri kaum muslimin. Itu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita salah memahami bahwa Islam itu ajaran individu. Kalau udah jalanin rukun Islam udah cukup, udah beres pokoknya. Insya Allah Islamnya seolah-olah udah sempurna. Belum. Jadi Islam itu harus menjalankan kewajiban individu dan menjalankan kewajiban secara berjamaah, ya. Lagi-lagi karena Islam itu agama kemasyarakatan, maka tidak heran kalau dalam surat Al-Asr Allah memerintahkan kita untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Menasihati dalam kebenaran dan kesabaran itu yang menjadi dalil bagi kita untuk mewujudkan kewajiban kolektif, ya, agar kehidupan sosial kemasyarakatan di negeri-negeri kaum muslimin mendapatkan berkah dan ridho dari Allah. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah. Nah, itu perlu kekompakan bersama. Makanya tugasnya para dai, mubalik, ya habaib itu menyamakan persepsi, pemikiran dan perasaan kaum muslimin itu harus sama, dari pimpinannya sampai rakyatnya sampai umatnya, dari ulamanya sampai jamaahnya, dari kepala negaranya sampai umat sampai rakyatnya, itu harus memiliki pemikiran dan perasaan yang sama. Kalau beda ya agak sulit untuk mewujudkan kehidupan yang islami, ya.
Kalau di tengah-tengah kita masih banyak kemunkaran, kemaksiatan, masih ada legalisasi aktivitas-aktivitas yang diharamkan oleh Islam, walaupun dilokalisasi tetap saja. Berarti ketika kita menyetujui itu, kita mendukung aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sikap kita sebagai seorang muslim, lebih-lebih bagi para alim ulama, para kiai, para habaib, para asatiz, para mubalik, apabila kita menyikapi hal itu, maka kita harus kemudian menolaknya dengan cara yang hikmah, dengan cara bijaksana, dengan cara yang justru tidak membuat tersinggung pemimpin-pemimpin negara kita, sehingga walaupun kita ada perbedaan, kehidupan kita tetap damai, kehidupan kita tetap bisa berjalan harmonis. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah. Ya. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan yang disebut tadi syafaatul uzmah, ya. Kita akan mendapatkan apa yang digambarkan dalam hadis tadi. Asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi. Jadi puasa dan membaca Al-Quran itu menjadi penolong kita di yaumil akhir. Jadi nggak boleh ditafsirkan seolah-olah kalau udah baca Quran, udah puasa, insya Allah selamat. Ya, tidak, karena banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan bahwa kalau ingin selamat dunia akhirat, selain kita menjalankan kewajiban individu, juga menjalankan kewajiban kita secara jamaah secara kolektif. Artinya sekali lagi Al-Fakir selalu menyampaikan, jangan sekali-sekali kita menolak satu ayat atau satu hadis pun yang termaktub dalam ajaran Islam. Ketika kita menolak, membantah, menganggap itu adalah perkara yang tidak bisa lagi diterapkan di zaman sekarang, maka masuk kategori yang belum tentu menerima syafaatul uzmah. Sekalipun dia rajin membaca Al-Quran, sekalipun dia ahli saum, sekalipun dia ahlul Quran, jika dia menolak satu saja ayat Quran atau hadis, maka itu bisa menjadi kesalahan fatal, kerugian yang fatal bagi seorang muslim. Ya, itulah sedikit pembahasan Al-Fakir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, jika ada kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan yang menyinggung atau yang tidak disetujui, monggo silakan. Nggak masalah. Ditolak, dibantah juga nggak apa-apa. Yang penting kita masih tetap guyuh dan akur. Walaupun berbeda pendapat, berbeda dalam menyikapi suatu permasalahan. Kesimpulannya, Asyam wal Quran menjalankan ibadah saum dan juga membaca Al-Quran itu harus jadi momentum, menjadi motivasi kita agar kita juga makin giat melakukan aktivitas jamaah, aktivitas secara berjamaah, hadir di majelis-majelis taklim para kiai, para habaib, kemudian ikut program-program dakwah para pejuang-pejuang Islam yang tentunya tidak membuat terjadi benturan di tengah-tengah masyarakat. Yang penting hindari aktivitas kekerasan. Selama kita menyampaikannya dengan santun, dengan hikmah, insya Allah walaupun masih terjadi resistensi, terjadi penolakan, tidak akan ada ketegangan. Karena kalau benturan secara fisik kan yang rugi kita semua. Sekali lagi, mari kita melakukan aktivitas dakwah amar ma'ruf kita dengan cara menghindari atau meminimalisir terjadinya aktivitas kekerasan. Mungkin itu saja. Sekali lagi, tadi sudah kita simpulkan, jadikan saum Ramadan dan tilawah Quran sebagai motivasi agar kita gemar berdakwah secara berjamaah, secara pribadi maupun secara berjamaah. Karena itu tugas kita semua, bukan cuma tugas kiai, bukan cuma tugas ustadz, bukan cuma tugas habaib, tapi tugas semua untuk berdakwah baik secara individu mau untuk keluarga, masyarakat dan negara secara kolektif. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fakir tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.